Baik, baik, perkenalkan, nama saya Theodor Farel Hendrik. Nama NIM saya 21040 10734. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang jurnal saya pada UTS Natural Language Processing ini. Oke, langsung saja untuk yang pertama, saya mereview jurnal Training Compute Optimal Large Language Models. Dia terbit di tahun 2022. Kemudian penulisnya Jordan Hoffman, Bastian Burkhout, Arthur Mans, dan kawan-kawan lainnya ya. Masih banyak lagi. Kemudian untuk publikasinya dia ada di jurnal ilmiah Cornell University. Untuk linknya sudah saya cantumkan di sini ya. Ya, di sini untuk jurnalnya seperti ini. Oke, training compute. Dan ini ada 36 halaman ya. Ya, baik. Kembali ke presentasi. Oke, selanjutnya untuk latar belakangnya, sedikit latar belakang. Pada jurnal ini ditemukan model LLM. Pelatihannya itu membutuhkan biaya komputasi dan energi yang sangat besar. Maka dari itu, Kaplan et al. 2020 menunjukkan adanya hubungan power law antara jumlah parameter model dan kinerjanya, sehingga banyak penelitian berfokus pada memperbesar ukuran model. Namun pada penelitian jurnal ini menunjukkan bahwa model yang lebih kecil juga dapat mencapai kinerja optimal jika dilatih dengan lebih banyak token. Berdasarkan pendekatan ini, para peneliti ini melatih model 70 miliar parameter dan mereka menggunakan Chinchilla ini sebagai model eksperimen mereka menggunakan 1,4 triliun token. Hasilnya, model Chinchilla ini mengungguli model yang jauh lebih besar seperti Gopher dengan biaya inferensi yang lebih rendah dan efisiensi yang lebih baik untuk untuk perangkat keras kecil. Dan tujuan dan subjek penelitian ini sendiri tujuannya adalah untuk menggali berbagai informasi dan menentukan kombinasi terbaik antara ukuran model dan jumlah pelatihan token. Untuk subjeknya sendiri, mereka menggunakan model Cicila sebagai perbandingan dengan model Large Language Model atau LLM lainnya. Kemudian metode penelitian mereka, pendekatan penelitian menggunakan eksperimen empiris dengan simulasi berbagai kombinasi parameter. Dan jenis penelitiannya termasuk kuantitatif ya. Kemudian untuk sumber datanya berasal dari dataset publik yang digunakan untuk pelatihan LLM. Kemudian teknik pengumpulan data mereka menggunakan pelatihan model pada berbagai skenario parameter. Kemudian teknik analisis data mereka menggunakan kurva pelatihan dan interpolasi loss. Jadi lebih banyak seperti grafik-grafik seperti itu ya. Kemudian untuk hasil penelitiannya sendiri, model Cicila ini dievaluasi pada berbagai tugas dan dibandingkan dengan model bahasa besar lainnya, seperti Gopher, GPT-3, dan MT-NLG 530B. Dan fokus evaluasi di sini adalah pada skala optimal modelnya, bukan seberapa besar modelnya, tapi pada skala seberapa optimal modelnya. Kemudian eh, skala optimal model ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada pemodelan bahasa. Model Chinchilla menunjukkan kinerja yang unggul dibandingkan Gopher mencapai 70,75 dan Perplexity AI
mencapai 7,16. Kemudian pada masif, massive multitask language understanding atau MMLU, eh, dia mencantumkan tabel seperti ini di Cincilla 67,6 ya. Cooper menang dari Cooper yang cuma 60, kemudian GPT-3 43 saja. Oke, oh iya. Kemudian eh, yang berikutnya pemahaman bacaan. Nah, model Cincilla ini mencatat akurasi sebesar 77,4 yang melampaui Gopher yang hanya 74,5. Kemudian MTLNG 530B yang hanya 76,6. Nah, seperti ini ya. Cincilla 77. Ya, oke. Kemudian mereka juga mengeksperimen Big Bench. Kemudian model Cincilla hasilnya mengungguli Gopher lagi pada sebagian besar dari 62 tugas Big Bench dengan peningkatan rata-rata 10,7. Cincilla sebesar 65,1% dengan Gopher 54,4. Dan untuk penalaran umum atau common sense, model Cincilla ini mencapai akurasi yang jauh lebih baik, yaitu memiliki 43,6 common sense dan zero shoot dan 66,7% pada 10 shoot. Dibandingkan Cooper 29,5 pada zero shoot dan 43,7 pada 10 shoot. Oke, uh, kemudian mereka mengetes pertanyaan tertutup, close book QA, ini natural question. Di sini Cincilla menang lagi dari Cooper dan GPT-3, kemudian trivia menang, ya menang semua ya. Tapi di sini, iya benar. Oke, kita lanjutkan bias gender dan toksisitas. Nah, di sini Jendela juga menang lagi dari Doper dan GPT. Nah, untuk selanjutnya kelebihan dan kekurangan penelitian pada jurnal ini, kelebihannya menyediakan panduan praktis untuk pelatihan alam dan secara detail juga ya. Isi jurnal ditampilkan dengan lengkap dengan didukung oleh gambar, grafik, serta penjelasan-penjelasan yang relevan ya. Dia memiliki penjabaran tahap-tahap penelitian yang jelas, memiliki penjelasan tentang eksperimen beserta elemen-elemennya yang lengkap di akhir jurnal. Mungkin saya bisa langsung tunjukkan nih. Nah, di akhir jurnal mereka menyantumkan appendix yang ada detail dari eksperimen mereka, mulai dari datasetnya, kemudian grafik-grafiknya, approach pertama apa yang dilakukan pertama, kemudian selanjutnya. Mungkin itu yang saya maksud lengkap di sini. Kemudian kekurangannya sendiri pada abstrak, pada jurnal masih kurang metode apa yang digunakan, metode penelitian apa yang digunakan, dan harapan untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Sedikit kesimpulan, penelitian ini memberikan wawasan baru tentang pelatihan model bahasa besar atau LLM dengan cara yang lebih efisien. Jadi dengan menggunakan pendekatan optimal
dalam distribusi ukuran model dan jumlah token pelatihan. Penelitian ini menawarkan panduan yang relevan untuk pengembangan model di masa depan. Kemudian studi ini juga menyoroti pentingnya meningkatkan kualitas dataset untuk pelatihan skala besar juga. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, sekian dan terima kasih.